Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Daiva Farah Zafira. Kali ini penjelasannya adalah tentang parallel processing. Masih tetap tentang seputar arsitektur dan organisasi komputer, tapi temanya tentang parallel processing. Untuk pertama, parallel processing sendiri adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan performa dari komputasi. Nah, komputasi paralel ini sebenarnya apa gitu? Nah, komputasi paralel ini adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Nah, di situ membutuhkan yang pertama adalah algoritma, kemudian bahasa pemrograman dan compiler. Nah, pemrograman paralel sendiri merupakan teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasinya secara bersamaan baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak prosesor gitu. Nah, kita juga membutuhkan sebuah bahasa pemrograman untuk paralel ini. Yang pertama kita bahas dulu tentang MPI, yaitu Message Passing Interface, sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi gitu ya, yang dapat dijalankan secara paralel. Suatu standar protokol yang digunakan untuk pemrograman paralel dan terdistribusi. Prosesnya merupakan proses pertukaran pesan ataupun data gitu antara proses dengan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Kegunaannya apa sih? Yang pertama untuk menyediakan fungsi-fungsinya untuk menukar pesan, kemudian menulis kode paralel secara portable, kemudian mendapat performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular gitu. Implementasinya contohnya ada di MPI CH2, yaitu implementasi Message Passing Interface. Tidak hanya MPI, kita juga ada PVM, yaitu Private Virtual Machine, perangkat lunak yang memungkinkan sekumpulan komputer yang heterogen terlihat seperti satu sistem komputer paralel dan dapat digunakan sebagai sebuah sumber daya komputasi yang koheren gitu. Istilahnya virtual machine mengacu pada konfigurasi komputer dengan memori tersebar. Nah, komponen PVM ini ada dua. Yang pertama daemon dan library. Implementasinya yang pertama ada PVM versi 345 ya, virtual machine dan routine untuk komputasi paralel. Yang kedua ada remote shell, aplikasi untuk autentikasi dan komunikasi proses antar komputer, dan ada XPVM versi 1.2 yaitu interface grafis untuk PVM gitu. Oke, ini arsitektur komputer paralel dan akan kita bahas lebih lanjut tentang SISD yang pertama. Kemudian ada SIMD, MISD, dan MIMD juga. Oke. Yang pertama ada komputer SISD. Apa sih bedanya mereka-mereka ini? Nah, yang pertama dulu kita bahas SISD. Semua instruksi dikerjakan terurut satu demi satu. Pada umumnya komputer terdiri atas satu buah pemroses atau single prosesor. Nah, sedangkan kalau SIMD itu terdapat lebih dari satu elemen pemrosesan yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendali yang sama. Nah, sedangkan MISD sendiri memiliki sekian unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda terhadap aliran data yang sama. Kemudian kita lanjut pada pembahasan MIMD. Murni terdapat interaksi di antara sekian proses bersifat tightly coupled jika tingkat interaksinya antara pemroses tinggi dan loosely coupled jika tingkat interaksinya antara pemroses rendah. Juga di gambar itu terdapat struktur-struktur perbedaan antara SISD, SIMD, MISD, dan MIMD itu sendiri. Untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan komputasi tunggal dengan komputasi paralel sangat bisa terlihat dari gambar berikut. Kita lihat ya, komputasi tunggal itu sifatnya sequential. Jadi proses-proses yang dijalankan itu terurut satu-satu dan tidak bisa ada proses yang berjalan bersamaan gitu. Jadi sama kalau kita tahu konsep antara seri dan paralel. Nah, kalau kita lihat di komputasi paralel di situ, itu bisa ada proses yang bisa berjalan dengan bersamaan. Maka dari itu kita sebut paralel. Oke, sekian video kali ini tentang parallel processing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.